Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Sri Indayani. Semoga hari ini kalian sehat semua dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembahasan soal gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Untuk resultan gaya Coulomb atau kuat medan listrik sama dengan 0. Kita mulai dengan pembahasan soal gaya Coulomb. Ada dua muatan, A dan B. Kedua muatan sama-sama positif. Di manakah muatan ketiga harus diletakkan agar gaya Coulomb pada muatan ketiga sama dengan 0. Sesuai dengan sifat-sifat muatan, muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan tak sejenis akan tarik-menarik. Sedangkan muatan ketiga ini tidak diketahui jenisnya, sehingga muatan ketiga biasanya dianggap sebagai muatan positif. Supaya lebih jelas, sekarang kita gambar dulu. Muatan A positif, kemudian muatan B juga positif. Nah, muatan ketiga juga dianggap positif. Positif dengan positif tolak menolak, kemudian positif dengan positif lagi juga tolak menolak, sehingga muatan ketiga bisa diletakkan di antara muatan A dan B untuk menghasilkan gaya Coulomb sama dengan 0 atau tidak mengalami gaya Coulomb. Misalkan kita letakkan di sini. Sekarang kita gambar gayanya. Gaya Coulomb antara muatan C dan muatan A tolak menolak. Jadi ini adalah FCA. FAC, jadi tolak menolak. Kemudian gaya Coulomb antara muatan C dengan B sama-sama positif, berarti tolak menolak. FCB, FBC. Karena yang ditanyakan adalah gaya Coulomb pada muatan C, maka yang kita perhatikan hanya gaya-gaya yang bekerja pada muatan C saja. Supaya menghasilkan gaya Coulomb pada muatan C ini sama dengan 0, maka besar FCA harus sama dengan FCB yang berasal dari dua buah vektor saling berlawanan arah, maka resultannya dikurangi. Berarti FC sama dengan FCA min FCB. Kemudian dimasukkan FC-nya 0. Ini tetap FCA min FCB. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri. Di FCB sama dengan FCA. Kita masukkan FCB berarti K QC QB per R CB kuadrat sama dengan K QC QA per R CA kuadrat. Nah, sekarang jarak antara muatan A dan C berarti R CA
Kemudian jarak antara muatan C dan B, RCB. Sekarang kita misalkan mau menghitung letak muatan C ini dari muatan A. Berarti kita mau mencari RCA. Kita misalkan RC-nya adalah X. Maka RCB, jarak antara muatan A dan B itu 8 cm. Ini. Maka RCB itu 8 cm ini dikurangi X. Kita kembali ke persamaan tadi. Nah, di ruas kiri ada K, ruas kanan juga ada K, maka bisa dicoret. Kemudian ruas kiri ada QC, ruas kanan juga QC, sama, bisa dicoret. Sehingga sekarang tinggal QB per RCB kuadrat sama dengan QA per RCA kuadrat. Kemudian kita kumpulkan QB per QA sama dengan RCB per RCA di kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, maka di ruas kiri ini diakarkan sehingga menjadi akar QB per QA sama dengan RCB per RCA. Dan kita masukkan angkanya. QB 4, kemudian QA 9. RCB kemudian kita masukkan angkanya. QB 4 mikrokulom, kemudian dibagi QA 9 mikrokulom, sama dengan RCB 8 min X dibagi RCA X. Akar 4/9 sama dengan 8 min X per X. Nah, kita akarkan. Akar 4 sama dengan 2, dan akar 9 adalah 3. Ini tetap 8 min X per X. Kemudian kita kalikan silang. 2 kali X sama dengan 2X. 3 kali 8 24. 3 kali min X sama dengan min 3X. Kemudian yang X dikumpulkan dengan X sehingga 2X min 3X dipindahkan ke ruas kiri menjadi plus 3X sama dengan 24. 2X ditambah 3X sama dengan 5X sama dengan 24, sehingga X sama dengan 24 dibagi 5 sama dengan 4,8 cm. Nah, jadi muatan Q3 itu diletakkan 4,8 dari muatan A. Berarti jawabannya adalah C. Nah,
Yang kita bahas ini tadi, muatan A dan B itu positif, kemudian muatan C juga positif. Maka muatan C diletakkan di antara muatan A dan B. Sekarang bagaimana jika muatan C itu muatan negatif? Ketika muatan A dan B itu sama, yaitu sama-sama misalnya adalah muatan positif, kemudian muatan C itu muatan negatif, maka gaya Coulomb yang akan terjadi adalah gaya tarik-menarik. Coba kita gambarkan. Kemudian muatan C, maka gaya antara A dan C adalah gaya tarik-menarik karena muatannya tidak sejenis. FCA FAC, kemudian antara C dan B tak sejenis juga tarik-menarik. FCB FBC. Gaya Coulomb pada muatan C adalah saling berlawanan. Jadi FCA dengan FCB saling berlawanan, sehingga ini nanti akan menghasilkan resultan gaya Coulomb pada muatan C sama dengan 0. Kemudian lagi, bagaimana jika muatan A dan B itu adalah muatan negatif? Intinya sama, jika muatan A dan B itu sejenis, baik muatan positif maupun muatan negatif, maka muatan ketiga resultan gayanya akan sama dengan 0 jika diletakkan di antara muatan A dan B, baik muatan ketiga itu muatan positif maupun muatan negatif. Kemudian bagaimana jika muatan AB tidak sejenis? Misalnya adalah A bermuatan positif, kemudian yang B muatan negatif. Kemudian muatan C adalah muatan positif. Nah, dapat kita letakkan di manakah supaya resultan gayanya sama dengan 0? Karena muatan C itu positif, maka nanti gaya Coulomb antara A dan C itu tolak menolak, sedangkan gaya Coulomb antara B dan C tarik menarik. Coba kita letakkan di sebelah kanan B. Jadi tidak bisa kita letakkan di antara A dan B, tapi kita letakkan di luar ya. Bisa di sebelah kiri A, bisa di sebelah kanan B. Kita coba diletakkan di sebelah kanan B. Antara A dan C muatannya sejenis, maka tolak menolak. FCA FAC, kemudian antara C dengan B muatannya tak sejenis, maka tarik menarik. FCB. Nah, sekarang dapat kita lihat gaya Coulomb pada muatan C adalah gaya yang saling berlawanan arah. Maka di sini bisa menghasilkan resultan gaya sama dengan 0. Sedangkan untuk menentukan letak yang seharusnya, apakah di sebelah kanan B ataukah di sebelah kiri A,
Yang kita perhatikan adalah besarnya muatan A dan B. Jika muatan A itu lebih besar dari muatan B, maka muatan C diletakkan di sebelah kanan B. Mengapa kok diletakkan di sebelah kanan B? Coba kita ingat tadi, QA per RCA kuadrat sama dengan QB per RCB kuadrat. QA per RCA kuadrat sama dengan QB per RCB kuadrat ini akan sama jika muatan A dan RCA, muatan A besar, RCA juga besar. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat supaya antara ruas kiri dan ruas kanan ini sama nilainya, maka QA itu berarti lebih besar dan RCA, nah, jaraknya juga besar. Kemudian QB nilainya lebih kecil dan jaraknya juga lebih kecil. Besar dibagi dengan besar, kemudian kecil dibagi dengan kecil, maka diharapkan nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, sehingga muatan C itu diletakkan di sebelah kanan muatan B. Bila muatan A itu lebih kecil dari muatan B, berarti nanti muatan C itu diletakkan di sebelah kiri muatan A. Nah, sekarang bagaimana jika muatan C itu negatif? Nah, intinya sama. Jadi kalau A dan B itu muatannya tidak sejenis, maka muatan C baik positif maupun negatif bisa diletakkan di sebelah kanan B atau di sebelah kiri A, tergantung nilai muatan A dan B. Jika muatan A lebih besar dari muatan B, maka muatan C diletakkan di sebelah kanan muatan B. Tapi jika muatan A itu lebih kecil dari muatan B, maka muatan C diletakkan di sebelah kiri muatan A. Nah, itu tadi pembahasan untuk gaya Coulomb. Kita lanjutkan soal kuat medan listrik. Perhatikan gambar muatan berikut. Ada dua muatan, Q1 dan Q2, terpisah sejauh 3 cm. Q1 muatannya negatif dan Q2 muatannya positif. Titik yang kuat medannya sama dengan 0 berada pada titik-titik. Pada keterangan pertemuan sebelumnya, arah kuat medan listrik pada sebuah titik adalah masuk ke muatan sumber negatif dan menjauhi muatan sumber positif. Dalam soal ini, muatan Q1 negatif dan muatan Q2 positif. Maka kuat medan pada suatu titik arahnya akan masuk ke muatan Q1 dan menjauhi muatan Q2. Dengan demikian,
untuk menghasilkan kuat medan listrik sama dengan 0, maka titik tersebut tidak bisa diletakkan di antara kedua muatan, tetapi diletakkan di sebelah kiri muatan Q1 atau di sebelah kanan muatan Q2. Tergantung pada besar muatan Q1 dan Q2. Supaya kuat medan listrik E1 dan E2 itu sama besarnya, maka titik tersebut harus diletakkan dekat dengan muatan yang lebih kecil. Karena Q1 itu lebih besar dari Q2, maka titik tersebut diletakkan di sebelah kanan Q2. Sekarang kita gambar dulu. Q1, Q2, dan misalkan titiknya ada di sebelah sini, titik P, maka pada titik ini arah kuat medan listrik akan masuk menuju ke Q1, berarti ini adalah E1, dan menjauhi Q2, berarti ini adalah E2. E1 dan E2 berlawanan, kemudian ini adalah R2, kita misalkan X, kemudian ini R1. Nah, jarak antara Q1 dan Q2 3 cm, maka R1 sama dengan 3 plus X. Jadi R1 jarak antara titik P dengan Q1 berarti 3 cm ditambah dengan X. Untuk menghasilkan kuat medan listrik sama dengan 0, maka besar kuat medan listrik E1 harus sama dengan E2. Dan kita masukkan K Q1 per R1 kuadrat K Q2 per R2 kuadrat. K sama dicoret, kita kumpulkan yang Q dengan Q, kemudian R dengan R. Kita masukkan Q1 9, kemudian Q2 4. Nah, supaya pangkatnya ini hilang, maka yang di ruas kiri ini diakarkan. R1 per R2. Akar 9 sama dengan 3, akar 4 2, R1 nya 3 plus X, kemudian R2 X, kemudian dikalikan silang 3X sama dengan 2 kali 3 6 ditambah 2 kali X sama dengan 2X. Tadi didapatkan 3X sama dengan 6 plus 2X. Kemudian yang ada X nya kita pindahkan, kita kumpulkan dengan yang ada di ruas kiri,
sehingga 3x 2x positif dipindahkan menjadi negatif sama dengan 6, sehingga 3x dikurangi 2x sama dengan x sama dengan 6 cm. Jadi titik tersebut agar kuat medan listriknya sama dengan 0 berada di sebelah kanan Q2 dengan jarak 6 cm. Maka jawabannya 6 cm di sebelah kanan Q2. Sedangkan bila muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik tersebut agar kuat medannya sama dengan 0 bisa diletakkan di antara muatan Q1 dan Q2. Demikian tadi pembahasan soal gaya Coulomb pada muatan sama dengan 0 dan kuat medan listrik pada suatu titik sama dengan 0. Supaya kalian lebih memahami, maka sekarang kalian coba latihan soal berikut ini. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari pembahasan soal gaya Coulomb dan kuat medan listrik dan mengerjakan latihan soalnya, kalian bisa memahaminya. Pada pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.